wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membahas perihal keadaan peternakan Indonesia dengan adanya wabah PMK pada siang hari ini. Saya sendiri Dimas Arif Ramadan selaku host pada Dimapet Podcast episode ke-6 kali ini. Kemudian kita mengundang pemateri yang expert di bidangnya dan disiplin ilmu kesehatan hewan, yaitu Dr. Iwan Mahdi Hartono MP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya Pak? Keadaannya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, walaupun Indonesia sedang geger dengan adanya wabah PMK ini, semoga kita semua dapat sehat seterusnya. Topik kita kali ini Pak, yaitu tentang penyakit ternak yang sering terjadi dan penanganannya dengan mudah yang dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya juga dokter hewan, serta penyakit ternak yang masih marak terjadi pada hari ini, yaitu tentang PMK. Yang pertama Pak, PMK itu kan pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1887. Kemudian sebenarnya PMK itu apa sih Pak? Jadi PMK itu pandangan dari penyakit mulut dan kuku. Kenapa disebut dengan penyakit mulut dan kuku? Karena penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala pada mulutnya itu ada erosi itu semacam sariawan di mulutnya. Kemudian pada kukunya juga ada luka-luka, makanya disebut penyakit mulut dan kuku. Nah, sejarahnya penyakit PMK ini tahun 1887 itu masuk Indonesia. Jadi 1887 itu mulai masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya sapi dari Belanda. Jadi bukan penyakit asli Indonesia. Begitu sapi itu masuk, akhirnya berkembanglah. Nah, dan perkembangan itu juga biasanya akan membawa penyakit-penyakit juga. Itu yang awalnya sih begitu. Tapi berkembangnya zaman pada tahun 1983 pemerintah gencar melakukan penanganan PMK ini, sehingga pada tahun 1886 Indonesia dinyatakan bebas PMK. Nah, sehingga 1986 itu tidak ada lagi penyakit PMK di Indonesia, dengan usaha pemerintah pada waktu itu dengan berbagai cara, dengan usaha yang keras akhirnya dinyatakan bebas. Itu dinyatakan dengan surat keputusan Menteri SK Menteri Pertanian nomor 260/1986. Kemudian pada tahun 1990 dengan resolusi nomor 11 dari OIE itu Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, namun di tahun 2022 ini setelah kita dihebohkan dengan virus corona, kita dihebohkan dengan virus PMK ini, yang semua menjadi kaget, semua menjadi terkejut. Tapi dengan kesiapsiagaan yang moga-moga nanti bisa diatasi, moga-moga ya. Berarti perlu butuh waktu yang lumayan lama Pak pada Indonesia zaman itu untuk lolos dari PMK. Tentunya dengan perkembangan zaman, apakah mungkin kita dapat lolos dari PMK ini secara lebih cepat? Semua akan bisa dilakukan asalkan semua stakeholder bekerja bersama-sama, bersinergi satu sama lain untuk menghentikan ini. Karena kan seperti pengalaman COVID-19, semua stakeholder bekerja bareng-bareng juga akhirnya sedikit-sedikit bisa selesai. Akhirnya sekarang bukan pandemi lagi, menjadi endemi. Nah, ini juga seperti itu. Harapannya kalau semua stakeholder peternakan bekerja bareng-bareng, semua satu komitmen untuk memberantas PMK bisa. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang tidak semua berkomitmen untuk itu. Artinya begini, kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang andainya musibah pada suatu kelompok itu bagi kelompok yang lain menjadi berkah. Ini yang menjadi susah. Kenapa secara ekonomi nanti menjadi agak susah itu untuk diberantas dengan cepat. Tapi saya yakin dengan kesiapsiagaan pemerintah saat ini itu akan bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya. Di pemerintahan Indonesia melalui Dirjen PKH Pak, sepaham saya mereka sudah menjalankan beberapa strategi untuk meloloskan kita dari wabah PMK ini. Contohnya penyediaan vaksin dengan impor via luar negeri dan pelatihan tenaga kesehatan hewan. Apakah langkah tersebut bisa dikatakan efektif untuk memberantas PMK? Jadi langkah pertama mestinya kalau ada penyakit itu nanti dilakukan identifikasi. Identifikasi ini melalui kemarin dilakukan oleh Puspesmas, kemudian dicari serotipenya apa. Serotipe itu adalah varian dari virus. Ini kan disebabkan oleh virusnya disebut dengan keluarga Picornaviridae. Dicari serotipenya itu, kalau yang
yang menyerang PMK itu seluruh dunia ada 7 serotipe. Nah ini yang menyerang nampaknya adalah yang tipe Asia Tenggara. Jadi virus ini berkembangnya di Asia Tenggara, di Eropa mungkin nggak berkembang. Nah dengan adanya sudah ketemu serotipe, memang penanggulangan virus itu tetap harus menggunakan vaksinasi. Nah sudah ada virus, sudah ada serotipenya, dengan serotipe itu mestinya nanti akan langsung dibuat. Cuman untuk membuat virus kan tidak, membuat vaksin kan tidak secepat yang kita inginkan. Dan biasanya nanti pemerintah akan melakukan impor sesuai serotipe yang ada. Nah ini kenapa serotipenya harus sama? Kalau ini harus homolog karena tidak bisa saling melindungi. Artinya gini, kalau serotipe yang menyerang di kita itu serotipe Asia Tenggara, kemudian kita vaksin dengan serotipe dari Amerika, itu tidak akan bisa melindungi. Sehingga harus serotipe yang sama untuk melindungi kekebalan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ya Pak, terkait bicara vaksin, benar sekali kata Pak Madi tadi bahwasannya memang serotipe Indonesia ini berbeda dengan serotipe di Eropa khususnya. Nah setelah kita tahu tersebut, apakah Indonesia ini sepaham saya telah melaksanakan pembatasan di Jawa Timur dan di Aceh? Dalam pembatasan tersebut Indonesia ini melakukan pencarian vaksin. Itu kira-kira biasanya berapa lama? Kalau vaksin corona ini kan bisa sampai setahun 2 tahun. Kalau di hewan sendiri apakah lebih lama ataupun bisa dilakukan dengan lebih cepat? Hampir sama ya, proses pembuatan vaksin itu hampir sama. Tapi kan langkah pertama untuk mempercepat nanti impor. Pemerintah itu diharapkan nanti di bulan Juli itu sudah ada vaksin yang masuk, sehingga gerakan vaksinasi massal bisa dilakukan. Nah, terkait dengan penutupan tadi, jadi mungkin ini perlu saya luruskan bahwa setiap ada kejadian, meskipun misalnya gejala klinisnya mengarah ke penyakit A, tapi tidak boleh semua orang mendeklarasikan bahwa itu penyakit A. Nah, penyakit itu gejala-gejala klinis, kemudian diambil sampelnya, kemudian diperiksa di laboratorium. Setelah nanti dari laboratorium ada hasilnya, baru nanti yang declare bukan laboratoriumnya, tapi yang declare adalah Dirjen PKH dan nanti Menteri Pertanian gitu. Sehingga kalau kemarin yang dinyatakan wabah itu ada di Jawa Timur, ternyata di tempat lain juga sudah ada. Misalnya di Lampung itu sudah ada, perkembangan terakhir itu sudah ada 4 kabupaten yang suspeknya. Ada di Tulang Bawang Barat, di Tulang Bawang, kemudian di Mesuji. Kabar terakhir itu subklinis ada di Lampung Timur. Nah, memang langkah yang harus cepat dilakukan adalah dengan melakukan penutupan, paling tidak transportasi ternak dari daerah tertular itu tidak diperbolehkan, sehingga ternak tidak boleh keluar dari daerah tertular itu. Itu langkah yang harus dilakukan. Makanya di awal tadi kalau semua memahami ini akan cepat. Tapi kalau yang jadi masalah seperti ini, misalnya seperti sekarang di Tulang Bawang sedang ada wabah, Tulang Bawang Barat ada wabah, peternak khawatir ya. Peternak khawatir kan, oh, nanti sapi saya kena, kalau kena nanti sakit, dan sebetulnya kematiannya itu kecil, hanya 5%. Tapi kalau namanya peternak sudah ada wabah gitu kan jadi takut kan. Nah akhirnya dimanfaatkan tadi oleh sekelompok orang, ternaknya dibeli dengan agak murah. Setelah murah, ternaknya ini dibawa keluar dari Tulang Bawang. Yang ini yang menjadi penyebab tadi yang saya katakan, kalau tidak bersinergi penyebarannya akan susah. Makanya harus dengan tegas pemerintah, dalam hal ini mungkin dinas peternakan dibantu dengan kepolisian, karena yang boleh menghentikan pelaku ternak itu kan kepolisian, bukan dinas peternakan. Nah ini harus bareng-bareng untuk menghentikan transportasi ternak itu. Kalau itu tidak dilakukan, ya tinggal kita tunggu waktu, akan menyebar kemana-mana. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian, nah dalam hal ini tentunya nanti mahasiswa juga mempunyai andil mestinya mahasiswa juga harus punya andil di sana. Andilnya seperti apa itu nanti tergantung dari teman-teman mahasiswa, terutama Himapet mau ngambil perannya di mana gitu. Artinya seperti itu. Jadi ketika kita ingin bebas daripada PMK yang secara cepat, tentu stakeholder yang terkait dengan hal tersebut dapat memahami bahwasannya memang pembatasan ternak ini menjadi kunci utama. Contohnya seperti isolasi manusia, ternak pun perlu diisolasi. Terkait hal tersebut Pak, tadi tingkat kematiannya hanya 5%, dan dagingnya itu kan tidak berbahaya bagi manusia Pak. Namun sebelum ke daging, apakah ada obat
Karena sepaham saya bahwasanya Ditjen PKH telah melaksanakan distribusi obat tahap 1 itu sudah selesai, dan ketika memang pemerintah masyarakat ini tidak mendapat hal tersebut ataupun informasi tidak sampai kepada masyarakat, biasanya pencegahan utama ketika memang ternak sudah terjangkit itu apa? Jadi gini, mungkin diluruskan, mungkin yang didistribusikan betul obat, tapi obat ini bukan untuk ngobatin ternaknya. Jadi penyakit, hampir semua penyakit yang disebabkan virus itu tidak ada obatnya. Sebetulnya PMK ini kalau sapi terserang, sapinya tahan 14 hari dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi nunggu 14 hari kan waktu yang lama, deg-degan, Pak, ya? Belum tentu sapinya mau makan karena tadi di mulutnya ada luka. Nah, karena tidak mau makan inilah yang menjadi korban, sapinya menjadi mati. Nah, yang didistribusikan oleh Dirjen PKH mungkin bukan obat. Biasanya yang diberikan itu nanti seperti kemarin kita nggak jauh di pusat ya, di Lampung kemarin sudah ada beberapa komunitas ada bantuan. Kalau kami itu PDHI, jadi PDHI pusat itu kemarin juga sudah mendistribusikan, membantu daerah-daerah yang terkena dengan memberikan obat, kemudian diberikan desinfektan. Nah, yang didistribusikan sebenarnya obat itu yang pertama adalah untuk terapi suportif, biasanya diberikan multivitamin karena sapinya tidak mau makan, disuntilah vitamin agar daya tahan tubuhnya meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, obat yang diberikan itu adalah antibiotik. Antibiotik itu bukan digunakan untuk membunuh virusnya, tapi antibiotik ini digunakan untuk mencegah biar tidak ada infeksi sekunder. Karena kan kita bayangkan, kalau kita kena virus, badan kita lemah, padahal di dalam tubuh kita, secara teori teman-teman mahasiswa tahu, di bawah di tubuh kita itu ada mikroflora normal, yang kalau jumlahnya dia menjadi berlebih akan menjadi patogen. Nah, obat yang diberikan itu sebenarnya untuk mencegah biar tidak terjadi infeksi sekunder. Jadi pemberian vitamin untuk menguatkan tubuh, pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, kemudian dilakukan pemberian obat, bukan pemberian obat, diberikan obat bentuknya desinfektan, tujuannya dengan untuk menyemprot kandang dan sapi yang ada di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk biar virus itu tidak berkembang. Nah, ini yang didistribusikan oleh Dirjen PKH. Di Lampung kemarin juga kita sudah, jadi ada bantuan dari swasta, ada yang memberi bantuan, kemudian karena kita PDHI, kita nanti yang kali depan ada dari PDHI cabang Lampung juga sudah memberikan bantuan, kemudian dari PDHI juga sudah memberi bantuan. Nah, bantuannya ini bukan kita berikan langsung ke peternak, karena kita kasusnya adalah provinsi, kita berikan ke provinsi, nanti satgas provinsi lah yang bergerak. Nah, halnya seperti itu. Artinya teman-teman memang desinfeksi itu sangat penting. Jadi untuk penanggulangan PMK ini kita mulai dari awal itu desinfeksi, Pak, ya? Kandang, ya. Nah, tapi kita tahu, Pak, bahwasanya desinfektan itu banyak jenisnya, dan ada yang desinfektan dia manjur untuk bakteri dan desinfektan yang manjur untuk virus. Terkait hal tersebut, kalau berbicara desinfeksi yang banyak jenisnya, apakah ada bahan khusus desinfeksi untuk penanggulangan wabah PMK ini, Pak? Karena kita tahu PMK ini berasal dari virus. Jadi gini, virus itu kan macamnya banyak, kemudian desinfektan macamnya banyak. Nah, ini kita harus bisa memilih virus ini tahan dengan obat ini, virus ini tidak tahan dengan desinfektan ini. Nah, untuk virus penyebab PMK ini dia akan tahan terhadap amonium partener, kemudian dia tahan dengan fenol, sehingga pemberian desinfektan itu tidak efektif. Tapi dia tidak tahan terhadap sodium hipoklorit. Jadi pemberian sodium hipoklorit 3% itu untuk semprot kandang, kemudian natrium karbonat 4%, kemudian juga bisa digunakan asam sitrat 0,2% dan asam asetat 2% serta natrium hidroksida. Jadi dia tidak tahan terhadap 5 jenis desinfektan ini, sehingga pemilihannya pun juga harus disesuaikan dengan jenis virus yang menyebar di situ. Sehingga tidak cocok kalau yang sekarang ini seperti sekarang ini ada PMK, kemudian kita semprotnya dengan amonium partener, itu tidak akan efektif. Makanya harus kita salah satunya itu yang biasa kita temukan adalah Biclean, ya. Dengan menggunakan Biclean sebetulnya bisa. Cuman kalau Biclean itu kan sudah konsentrasinya mungkin sudah rendah, tapi yang sekarang banyak digunakan yang saya sebutkan tadi, ada 5 desinfektan tadi yang biasa digunakan untuk
menyemprot kandang, juga untuk semprot ternaknya, juga semprot untuk peralatan-peralatannya, termasuk kalau petugas kandang mau masuk kandang. Nah ini yang kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele karena selama ini ternak-ternak ruminan tanda kutip itu proses biosecurity-nya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan unggas. Nah ini teman-teman yang bergerak di bidang ruminansia ini harus melaksanakan biosecurity ini saat ini, sehingga akan menyadarkan seperti pada saat teman-teman di unggas itu ada AI, sehingga kalau di unggas itu sudah bukan hal yang aneh, mau masuk kandang harus semprot dulu, bahkan ada yang masuk kandang harus ganti baju, harus mandi dan sebagainya, itu sudah bukan aneh. Sekarang saatlah teman-teman yang berada di bidang ruminansia melaksanakan itu. Tentunya akan ada dampak pendanaan yang harus dikeluarkan. Nah ini yang mau tidak mau akan berefek, nanti harga sapi mungkin juga akan bisa bertambah, tapi tidak akan melonjaknya, tidak akan banyak gitu ya. Ya teman-teman semua, kita sudah mengetahui bahwasannya memang desinfeksi itu adalah khusus untuk menangani wabah PMK ini. Jangan sampai kita mengalami panic attack membeli desinfeksi dengan yang salah Pak ya. Iya. Itu merupakan memang tidak ada hal yang salah tersebut, tapi lebih efektifnya kita membeli desinfeksi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Pak, terkait desinfeksi itu ada yang disemprot dengan bahan cair, dan ada yang dilakukan dengan fogging, dan ada yang dioleskan ke tubuh ternak. Kira-kira yang paling efektif dalam bahan tersebut tadi, 5 bahan yang Bapak sebutkan, apakah ada yang langsung berefek langsung? Gitu. Ya kalau yang paling efektif ya dicairkan kemudian disemprot, karena kan dengan disemprot ini kan bisa semprot kandangnya, bisa disemprot, peralatannya bisa disemprot, ternaknya juga bisa semprot, sehingga diharapkan virus-virus yang ada di kandang dan sekitarnya akan mati oleh desinfektan itu. Kalau di fogging kan ya nggak mungkin ada ternaknya di fogging, kan nggak mungkin nanti namanya itu. Kemudian juga kalau syarat mau di fogging kan tempatnya harus tertutup. Sedangkan kita tahu kondisi kandang-kandang peternak yang sekarang ini kondisinya bukan tertutup, kan rata-rata kan terbuka. Beda dengan kandang ayam. Kalau kandang ayam banyak yang sudah tertutup. Nah ini perbedaan ini juga harus, perlakuannya juga harus beda gitu. Kita tahu Pak bahwasanya sebentar lagi akan dilaksanakan Idul Adha, dan syarat Idul Adha itu kan sapi tidak boleh mengalami kecacatan. Tentunya apakah dalam Idul Adha ini kita akan kekurangan suplai ternak karena memang banyak sekali wabah PMK yang terjadi, karena tadi Bapak bilang di Lampung ada beberapa kabupaten yang sudah terjangkit, dan kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwasanya dagingnya itu kan memang tidak berbahaya Pak, cuman memang tidak bisa dilaksanakan sebagai hewan kurban seperti itu Pak. Ya, berkaitan dengan kurban ini tentunya nanti akan ada semacam ini ya, ada SOP dari MUI atau ada dari mana dia akan ada seperti itu ya. Kita harapkan seperti itu sehingga masyarakat juga tidak menjadi bingung mau beribadah tapi kok nggak bisa. Nah ini tentunya kalau dengan adanya SOP nanti akan ada kejelasan di masyarakat. Yang jelas seperti Dimas tadi katakan bahwa sapi yang sakit PMK menunjukkan tanda-tanda klinis PMK, dia tidak sah, tidak bisa digunakan untuk berkurban. Nah ini catatannya, karena syarat untuk kurban hewan itu sudah harus dewasa dan dalam kondisi sehat. Nah yang jadi masalah akan muncul seperti ini. Kalau masyarakat kita pada saat mau melakukan kurban itu kan belinya tidak beli hari ini beli besok dibawa, kan tidak seperti itu kan. Yeah. Nah ini karena kaitannya dengan pernik-perniknya lah. Biasanya kan di satu masyarakat mungkin di perumahan atau di masjid itu kan mereka iuran satu sapi, kalau sapi itu bisa 7 orang nanti di bukan arisan, jadi bareng-bareng iuran, artinya masyarakat itu nanti iuran untuk beli sapi itu, kemudian masjid itu bisa beli sapinya 5 ekor, 10 ekor tergantung masyarakat yang ada di situ. Nah pada saat mereka mau beli ini kan dia tidak beli langsung kemudian dibawa. Nah ini kan ada jeda waktunya. Nah ini yang menjadi sebetulnya yang menjadi krusial itu adalah pada saat kita membeli hewan kemudian kita bawa ke masjid. Kalau kita bisa beli hari ini misalnya
tanggal 9 atau tanggal 10 bisa itu Idul Adha-nya, kita beli tanggal 8, kondisinya dibawa ke masjid nggak masalah. Nah, yang umum itu kan tidak seperti itu. Kita belinya jauh-jauh hari, mau dipakai korban tanggal 9 atau tanggal 10, kita belinya sudah 10 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu. Nah, kalau 7 hari yang lalu kita beli masih sehat, dikumpulkan di kandang, kemudian di kandang itu ada penularan. Nah, pada saat dia mau kita potong, kondisinya dia tidak sehat, itu yang tidak boleh digunakan sebagai korban. Nah, ini yang harus diedukasi bareng-bareng gitu ya. Kemudian terus langkahnya seperti apa? Langkahnya mestinya kalau masjid itu beli kemudian dititip ke pengumpul, ya kita harus memberi edukasi ke pengumpul bahwa agar penyakit itu tidak masuk ke kandangnya, mohon kandangnya selalu dilakukan semprot dengan menggunakan desinfektan tadi. Bisa disinfektan itu nanti disediakan oleh masjid, yang beli itu kemudian minta tolong ke pengumpulnya untuk disemprot biar tidak ada penularan, atau biaya semprot itu dibebankan ke siapa? Biaya itu dibebankan ke pengumpul, sehingga orang masjid tahunya sapi yang dibawa ke masjid dalam kondisi yang sehat. Nah, ini tentunya seninya yang sekarang ini seperti itu. Apakah nanti negonya masjid dengan pengumpul itu seperti itu atau seperti apa? Nah, ini yang perlu dari awal kejelasan. Jangan sampai yang seperti yang tadi saya katakan, karena sudah dikumpulkan 10 ekor, ada datanglah satu sapi sakit, akhirnya tertularlah dan 10 ekor ini. Pada saat mau dibawa ke masjid, sapinya sakit semua. Ini nggak bisa untuk korban. Itu intinya seperti itu. Sehingga seninya nanti akan muncul di situ. Nah, ini disitulah mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa mengedukasi, ya, ini waktunya masih lama. Mungkin nanti Himapet bisa memanfaatkan itu, artinya Himapet mungkin bekerja sama dengan masjid-masjid melaksanakan desinfeksi ke tempat-tempat yang menjadi penampungan atau seperti apa. Itu tolonglah, ini waktunya teman-teman Himapet untuk bisa berperan di dalam rangka pelaksanaan Idul Kurban yang akan datang. Jadi jangan cuma demo aja, ini harus saatnya demo, dimana pada saat Idul Kurban teman-teman mahasiswa mempunyai peran, atau paling tidak nanti di desa masing-masing ya. Artinya kalau di desa memang ada pengumpul dan sebagainya, bisa diedukasi untuk itu. Iya Pak, tadi sudah kita singgung bahwasanya memang adanya pembatasan ternak keluar daerah, kemudian ya yang tertular keluar daerah, kemudian juga ada catatan hal tersebut ini apakah menguntungkan atau justru merugikan para peternak kecil. Tapi sebelum Pak jawab, mungkin kita bisa ambil minum air dulu Pak. Fokus buka ke kamera dulu ini. Kameranya nggak kamu goyang dulu. Ya, saya ulangi Pak, selain terjadinya kecacatan, adanya pembatasan ternak keluar daerah yang terjangkit, itu apakah dapat menguntungkan peternak kecil atau justru sebaliknya? Karena kan kita tahu bahwasanya Lampung ini masih menjadi salah satu lumbung ternak di Indonesia. Kalau menguntungkan itu bisa dilihat, bisa iya, bisa tidak. Artinya yang tadi saya katakan yang awal tadi, kalau peternaknya menjadi panik, takut sapinya sakit, akhirnya dijual, harganya pasti akan ditekan oleh pembeli. Itu akhirnya peternaknya yang rugi. Tapi kalau misalnya dengan adanya pembatasan, karena tadi yang daerah-daerah yang tertular sapi ternak tidak boleh keluar, otomatis kan akan mengurangi persaingan dalam hal penjualan. Sehingga ternak-ternak dari daerah yang tidak tertular itu harganya akan menjadi bertambah. Di samping jaminan ternak yang datang harus sehat, kemudian ada perlakuan semprot kandang dan kemudian pemberian vitamin, ini juga akan meningkatkan biaya produksinya. Nah, sehingga akan ada dua, akan menjadi menurun kalau itu memang di daerah tertular dan peternaknya panik, akan menjadi meningkat daerah yang tidak tertular, dia merupakan sumber untuk pelaksanaan Idul Kurban. Ini
pasti akan seperti itu karena suplainya berkurang sehingga daya tawar peternak akan menjadi meningkat. Namanya seperti itu. Baik Pak, tentu memang hal yang efektif dari PMK ini adalah pemusnahan massal Pak. Tapi tentunya melihat ekonomi dari masyarakat, tentu hal tersebut sangat dihindari. Bahkan pemerintah Indonesia juga melaksanakan berbagai kebijakan untuk menghindari adanya pemusnahan massal. Kira-kira hal tersebut memang bisa dihindari ataukah nanti ujungnya bakal terjadi pemusnahan massal? Jadi begini, kalau kita berbicara mau pemusnahan atau memang yang langkah yang paling efektif adalah mencegah virus itu diproduksi. Artinya kalau mencegah virus itu diproduksi, yang memproduksi virusnya kan harus dihilangkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara di stamping out. Artinya sapi-sapi yang sakit ini yang harus dihilangkan. Dengan memotong sapi yang sakit, otomatis virusnya sudah berkembang. Kalau virus tadi yang saya katakan sapi yang tahan ini nyatakan sembuh, berarti sapi itu kan di dalamnya ada virusnya. Nah, virus yang ada di dalam tubuh sapi itu akan bisa menularkan lagi nanti ke sapi-sapi yang lain. Nah, pada saat nanti dilakukan stamping out, kan pemerintah harus mengganti ternak masyarakat ini. Nah, apakah sanggup pemerintah menyediakan dana untuk itu? Nah, ini yang jadi masalah. Beberapa kali nampaknya pemerintah tidak mengambil jalan stamping out. Kita pernah pada saat virus AI juga seperti itu. Virus AI merebak di Indonesia pada waktu itu juga tidak dilakukan stamping out, tetapi tetap akhirnya berdampingan dengan menggunakan vaksinasi. Tapi nanti dalam jangka perjalanannya nanti mungkin dengan divaksinasi, kemudian dengan stamping out mungkin pada khusus daerah-daerah tertular, moga-moga itu bisa dilakukan sehingga tadi catatan pertama yang saya katakan yang memproduksi virus harus dilakukan pemusnahan sehingga sapi yang sakit kalau biasa memang harus dimusnahkan. Nah ini mungkin perlu bekerjasama dengan berbagai pihak sehingga itu akan bisa cepat diatasi. Kalau bekerja sendiri-sendiri akan menjadi lama dan akan susah untuk dibebaskan seperti tahun 86. Poin penting yang selanjutnya Pak, apakah dengan ternak itu terjangkit virus PMK itu dapat memudahkan penyakit lain untuk menyerang ternak tersebut? Karena seperti Bapak bilang tadi, ketika sariawan ternaknya pun tidak mau makan gitu Pak. Apakah dapat mempermudah ternak untuk terjangkit virus lain atau penyakit lain? Otomatis setiap kalau teorinya, kalau teman-teman yang sudah mengambil kuliah kan ada yang saya katakan segitiga sama sisi ya, antara hospesnya atau inangnya, kemudian lingkungan dan bibit penyakit. Ini tiga hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau hospesnya terkena virus, berarti kondisi tubuhnya akan menurun. Begitu kondisi tubuhnya menurun, kalau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu, tentu pertahanannya turun. Begitu pertahanannya turun, berarti sakit atau penyakit yang lain akan mudah masuk. Nah ini, makanya saya katakan tadi, kenapa pemerintah ngirim obat ini kan kadang-kadang kan menjadi virus kok diobati. Sebetulnya memberikan obat itu bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk mencegah biar bakteri yang lain tidak berkembang atau penyakit yang lain tidak berkembang dengan cara mencegah itu. Sehingga apa? Sehingga tadi ada virus, bakteri yang lain tidak berkembang, diberikan multivitamin sehingga daya tahannya cukup kuat. Begitu sampai 14 hari virusnya sudah berkurang atau sudah hilang, kemudian si sapinya bisa kembali sehat. Ini harapannya seperti itu. Sehingga makanya terapinya disebut dengan terapi suportif, terapi dengan memperkuat kondisi tubuh si hewan yang terkena sakit itu. Baik Pak, mungkin sudah cukup panjang terkait kita pembahasan perihal PMK ini. Mungkin dari Dr. Helmadi Hartono MP dapat memberikan closing statement dan pesan-pesan terhadap masyarakat dan pemerintah tentunya, dan khususnya kami sebagai mahasiswa peternakan, langkah apa yang dapat dilakukan untuk segera kita lolos dari wabah PMK ini. Nah, yang menjadi penting adalah kecepatan melakukan identifikasi terjadinya penyakit ini, sehingga langkah awal kemarin pemerintah provinsi perlu kita acungi jempol ya. Begitu terdengar
ada gejala-gejala di tulang bolong barat, pemerintah provinsi, kemudian dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi dengan Balai Veteriner langsung turun lapang mengambil sampel, kemudian diambil, kemudian untuk diidentifikasi ternyata suspek PMK. Nah, begitu itu terjadi, langsung dilakukan rapat, kemudian dibentuk Satgas Provinsi. Nah, Satgas Provinsi ini tentunya mempunyai peran yang tidak kecil. Nanti dari Anda call centernya, jadi teman-teman mahasiswa atau masyarakat, nanti kalau ada sapi-sapi yang menunjukkan gejala dia panas atau demam tinggi, mulutnya ada sariawannya, kemudian kakinya pincang karena ada luka, kemudian ada air liurnya yang berlebih, itu bisa memberikan call center ke 0821 3321 9743. Ini call center provinsi. Dan nanti dari provinsi akan ditanggapi itu di daerah mana. Misalnya di daerah Lampung Timur. Nah, nanti dari provinsi ini akan kontak dengan dinas peternakan setempat atau dinas yang membidangi peternakan untuk melakukan cross check ke sana. Kemudian kalau memang di sekitar itu misalnya sudah menunjukkan gejala-gejala klinis, akan segera tadi dilakukan terapi suportif dan penyemprotan desinfektan. Dan itu akan dilakukan oleh teman-teman di dinas setempat. Artinya nanti ini tidak lagi melibatkan banyak orang. Artinya, oh Pak, kalau gitu HMJ boleh Pak nyemprot ke sana. Ini yang untuk PMK ini dihindari. Artinya nanti dilokalkan, kegiatan itu dilokalkan. Artinya bukan dari Bandar Lampung nanti datang ke Lampung Timur melakukan bakti sosial itu enggak. Beda dengan penyakit yang lain, karena nanti akan berefek teman-teman yang pada ke lokasi itu nanti balik akan membawa virus kalau penanganannya tidak benar. Nah, ini yang akhirnya dengan call center provinsi nanti akan di pemerintah dinas peternakan daerah, nanti di daerah yang akan melaksanakan kegiatan itu. Nah, kecepatan informasi inilah yang menjadi kunci penting untuk menangkal penyebar luasan penyakit PMK. Nah, kalau semua masyarakat berpartisipasi dalam memberikan laporan ini, tentunya penyebarannya akan bisa kita cegah dengan baik. Tanpa informasi ini akan menjadi kesulitan. Tahu-tahu sapinya sudah parah baru ada yang laporan. Ini kan menjadi agak sulit nanti mencegahnya. Tapi begitu baru ada gejala-gejala, laporin, ada tindakan, kita akan lebih cepat dibandingkan sapinya sudah dibeli orang, sudah pindah tempat, baru ada laporan dan sebagainya, akan mempersulit langkah pencegahan atau penyebaran biar tidak menyebar penyakit PMK ini. Jadi closing statement saya, manfaatkan atau bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran PMK dengan memberikan informasi ke call center yang sudah ada kalau menunjukkan gejala-gejala sapi berindikasi PMK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman setelah kita mengetahui pemaparan dari Pak Dr. Hewan Madi Hartono, semoga dengan adanya program pemerintah dari tingkat nasional, kemudian provinsi melalui Dinas Kesehatan Hewan, di nasional ada Dirjen PKH, dan juga penanganan secara lokal dari dinas-dinas setempat, kita cepat lolos dari kegiatan PMK ini. Dan kami juga sebagai Mas Peternakan insya Allah akan selalu mengedukasi masyarakat umum terkait dengan adanya wabah PMK ini, dan semoga kita semua dapat lolos dan terselamatkan dari wabah PMK ini. Mungkin cukup dari saya sebagai host di acara Himapet Podcast episode 6. Kita ketemu lagi di Himapet Podcast episode 7. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Dr. Hewan Madi Hartono MP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.